Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fibara Mengsih dari Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai investasi saham. Jadi, saham itu merupakan sebagai tanda bukti kepemilikan dana atau modal pada suatu perusahaan dengan tujuan untuk mendatangkan keuntungan bagi pemilik atau pemilihnya, yaitu dalam jenis keuntungan berupa dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Investasi merupakan hal penting yang harus dilakukan seseorang untuk melindungi nilai asetnya. Namun, sebagian besar masyarakat hanya tahu kalau menabung hanya di bank, padahal jika kita menyimpan uang di bank, baik itu di buku tabungan maupun deposito, sebenarnya uang di buku tabungan kita tidak bertambah, namun justru berkurang, karena bunga yang kita dapat dari deposito kalah dengan inflasi. Lalu bagaimana sih investasi saham itu? Contohnya gini, seandainya kita memiliki saham di sebuah perusahaan pembuatan kopi sebesar 20%, maka kita memiliki 20% dari perusahaan itu. Barang-barang perusahaan itu adalah milik kita. Jika perusahaan itu memiliki keuntungan, otomatis 20% keuntungannya adalah milik kita. Lalu saya akan menjelaskan mengenai untung jual beli dari saham. Yang pertama, untung yang didapat oleh perusahaan jika kita melakukan transaksi jual beli saham. Sebagai contoh, perusahaan kopi tadi. Jika kita membeli saham di perusahaan kopi, otomatis perusahaan kopi dapat duit dari kita. Lalu, dengan duit tadi, ia mengembangkan usahanya untuk memperbesar produksi kopi tersebut. Dengan demikian, untung yang didapat oleh perusahaan kopi tersebut akan meningkat. Dan keuntungan yang kedua adalah keuntungan untuk kita sendiri. Keuntungan yang kita dapat adalah semakin besar perkembangan perusahaan, maka semakin besar pula untung yang kita dapat dari perusahaan tersebut. Dari yang kita membeli asalnya 20% hanya senilai 2 miliar, sekarang mungkin harganya bisa mencapai 4 miliar. Dan hal tadi berlaku untuk sebaliknya juga. Jika perusahaan tidak berkembang, malah makin jelek, karena kita memiliki hak milik di perusahaan tersebut dan uang kita ada di dalam perusahaan, maka uang kita juga ikut turun sesuai dengan nilai perusahaan tersebut. Banyak banget orang yang bilang kalau main saham itu gambling. Ya ada benernya juga sih perkataannya, karena nggak ada yang tahu apakah perusahaan ini akan berhasil atau enggak. Nah cuman jangan sampai ketidakjelasan atau bisa dibilang resiko ya. Resiko ini menghentikan lo buat belajar saham. Kalau menurut gua, kalau lo main saham nih, ya kita harus punya ilmunya. Ilmu untuk analisis, perusahaannya bagus atau enggak, terus karyawannya keren-keren atau enggak. Bahkan sampai analisis kira-kira rumor-rumor apa sih yang bakal muncul gitu ketika lo udah beli perusahaan itu. Intinya kayak gitulah. Jangan sampai lo main saham, apalagi main trading ya. Trading tuh jual beli saham tapi dalam waktu yang singkat. Jangan sampai lo main tapi lo nggak punya knowledge-nya gitu. Lo cuman ikut-ikutan doang, nggak tahu analisis perusahaan kayak gimana. Kalau menurut gue mendingan lo belajar dulu sekarang. Kecil-kecil dulu aja, belajar dari sekarang. Coba-coba beli saham misalnya 1 juta. Kalau lo punya duit, sisihin duit lo. Ya mungkin segitu dulu, terus lo coba lihat kira-kira dalam beberapa bulan naik atau enggak, dalam setahun naik atau enggak gitu. Dan jangan sampai lo mempertaruhkan semua kekayaan yang lo punya ke si saham ini, karena saham ini kan resikonya tinggi ya. Apalagi kalau emang lo gak ngerti-ngerti banget main saham. Saran gue jangan dah. Kecuali kalau lo emang udah ngerti nih dan lo udah yakin banget kayaknya ini bakal naik, ya silahkan, lo punya hak untuk mempertaruhkan kekayaan lo ke si saham itu. Gitu sih.